Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mainia Maharani dari kelas 12 jurusan Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu diingat bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini, karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut. Fungsi dari teks editorial yaitu untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Bahkan, terkadang teks editorial mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Ciri-ciri teks editorial ada 3. Yang pertama, aktual dan faktual, yaitu teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Jangan lupa juga, informasinya tetap harus mengedepankan fakta yang terjadi. Yang kedua, sistematis dan logis, yaitu penyusunan teks editorial harus tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks juga harus logis, artinya masuk akal dan tidak imajinatif. Yang ketiga, argumentatif, yaitu seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa teks ini berisi pendapat pribadi dari redaksi. Artinya, teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Selanjutnya yaitu struktur teks editorial. Struktur teks editorial juga ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, yaitu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration, yaitu berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama yaitu menggunakan kata populer atau kata-kata yang dikenal luas oleh masyarakat agar mudah dipahami. Contohnya, banget, enggak, seperti itu. Yang kedua, menggunakan kata ganti penunjuk. Katanya seperti ini, itu, tersebut untuk merujuk kembali pada isu atau objek yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Yang pertama yaitu konjungsi kausalitas sebab akibat, contohnya karena, sebab, oleh karena itu. Yang kedua, menggunakan antar kalimat. Contohnya bahkan, malah, sesungguhnya, dan selain itu. Yang keempat, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban, bertujuan untuk mengunggah pemikiran pembaca. Contohnya, apakah kita akan diam saja? Yang kelima, adverbia atau kata keterangan. Jenisnya frekuentatif. Contoh katanya selalu, sering, biasanya, dan kadang-kadang. Untuk yang lainnya, keterangan waktu, tempat, dan cara. Yang keenam, yaitu menggunakan verba atau kata kerja. Jenisnya yaitu yang pertama, material atau perbuatan fisik. Contohnya, membaca dan menulis. Yang kedua, relasional atau hubungan intensitas. Contohnya, adalah dan memiliki. Yang ketiga, yaitu mental. Artinya, persepsi, afeksi, dan kognisi. Contohnya, melihat, merasa, serta berpikir. Yang ketujuh, menggunakan kalimat fakta dan opini, yaitu mengombinasikan fakta, data, dan statistik dengan opini penulis untuk memperkuat argumen. Yang terakhir, gaya bahasanya yaitu lugas, tajam, retoris, persuasif, dan seringkali kritis. Yang terakhir yaitu jenis-jenis teks editorial. Yang pertama, editorial interpretatif. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan isu atau topik dengan fakta dan data, memperkaya pengetahuan pembaca, dan memberikan pemahaman melalui perspektif media. Karakteristiknya yaitu bisa bernada positif,
negatif atau netral, tergantung pandangan redaksi terhadap isu tersebut. Yang kedua yaitu editorial kontroversial. Tujuannya untuk meyakinkan pembaca agar sependapat dengan sudut pandang redaksi, seringkali dengan menggambarkan pendapat lawan sebagai kurang masuk akal. Karakteristiknya yaitu bersifat persuasif dan argumentatif, bertujuan untuk mempengaruhi opini publik. Yang ketiga yaitu editorial penjelas. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata pembaca untuk lebih memperhatikan isu tersebut. Sementara, penilaian dan pembentukan opini diserahkan pada pembaca. Karakteristiknya yaitu menyajikan isu agar pembaca bisa menilai sendiri dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, jenis lain berdasarkan fungsi dan tujuan. Yang pertama, editorial kritik, yaitu memberikan kritikan tajam terhadap suatu isu. Yang kedua, editorial pujian, yaitu memberikan apresiasi atau pujian atas suatu kinerja atau peristiwa. Yang ketiga, editorial prediksi, yaitu memprediksi atau meramalkan peristiwa yang akan terjadi. Yang keempat, editorial argumentatif atau persuasif, artinya mirip dengan kontroversial, bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Yang kelima, editorial hortatoris, yaitu menganjurkan tindakan atau kebijakan tertentu untuk diambil. Yang terakhir yaitu editorial analitis, yaitu membahas konsep atau teori di balik suatu isu. Sekian penjelasan teks editorial dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.